Darurat yang berikutnya adalah adanya korupsi dana desa yang dilakukan setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengumpulkan dana 127 miliar. Saat ini Padang Lawas Utara sedang dalam keadaan darurat yang sangat amat. Terkuak indikasi kecurangan di Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara, Paluta, yang dilakukan salah satu paslon. Hal tersebut menyita perhatian publik dan sejumlah aktivis hukum. Paslon nomor urut 1 yakni Reski Basya Harahap, Haji Obon, Basri Harahap diduga melakukan tindak kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif, TSM, yang mempengaruhi hasil pilkada di Kabupaten Paluta. Hal itu disampaikan Arifin Harahap, SH salah satu tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, Hamsirudin Siregar SHRCM dan Purba Hasibuan. Arifin Harahap, SH, dalam jumpa persnya di hadapan sejumlah media nasional mengungkapkan banyaknya kecurangan dalam proses pelaksanaan pilkada di Paluta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Maksud kita mengundang teman-teman media pada hari ini yaitu kami dari tim kuasa hukum Haji Hamsirudin Siregar dan juga Haji Purba Hasibuan ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pemilu kada di Kabupaten Padang Lawas Utara yang penuh dengan dinamika dan juga banyak kecurangan yang kami temukan dalam proses pemilu kada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Yaitu kami menemukan bahwa banyak dugaan kecurangan yang dilakukan secara terorganisir, terstruktur, termasif dan juga melibatkan pihak-pihak ASN dan juga pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, termasuk juga sejumlah petugas-petugas TPS yang bertugas dalam pemilu kada pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu dalam kesempatan ini secara resmi kami dari tim hukum yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaporkan secara resmi atas kecurangan yang dilakukan oleh salah satu paslon, yaitu tanggal 2 Desember kemarin secara resmi kami telah mengajukan 7 pengaduan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara berikut dengan seluruh dokumen pendukung baik bukti video, audiovisual maupun juga bukti-bukti saksi dan juga bukti surat. Dalam laporan kami, kenapa kami sampaikan secara terorganisir, terstruktur, sistematis dan juga masif, di mana kami melihat bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling terjelek yang pernah ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana sebelum 1 tahun sebelum pemilu kada, salah satu pasangan paslon tertentu telah mengorganisir dan mengumpulkan dana kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara dan modus melakukan bimbingan teknis yang dilaksanakan sering sekali dilaksanakan menjelang pemilu kada dan mewajibkan seluruh kepala-kepala desa mengirimkan anggotanya ataupun perangkatnya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan biaya 60 juta rupiah per desa. Yang berikutnya adalah kami menilai dan juga menduga pada saat pelaksanaan kegiatan pencoblosan ada beberapa kali warga mencoblos dibiarkan oleh petugas untuk keuntungan paslon tertentu. Dan yang kedua, dari pihak 02 tidak dikirimkan undangan untuk mengikuti pencoblosan di mana mereka menganggap bahwa itu adalah keuntungan untuk 02. Sehingga undangan untuk melakukan pencoblosan tidak diberikan sehingga hak suaranya
hilang dan itu bisa dipergunakan oleh orang lain untuk menggantikan suara ke paslon tertentu. Dan kami menganggap bahwa dalam kesempatan ini kami dari tim hukum Jakarta ingin menyampaikan juga pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara dan juga meminta kepada pihak-pihak terkait yang dalam hal ini khususnya ketidaknetralan PJ Bupati Padang Lawas Utara, Sekda, ASN, dan juga kepala-kepala desa di mana pejabat yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara memaksa guru-guru honorer, guru-guru ASN untuk mendukung paslon 01 untuk mencari 15 untuk mengikuti menusuk dan juga mencoblos 01. Dan apabila tidak diikuti akan dipindahkan. Ini saya dapat salah satu bukti dari di mana pejabat PJ Bupati Padang Lawas Utara dengan terang-terangan memberhentikan salah satu ASN ya yang bernama Usman Edison Dalimunte SE ya, diberhentikan secara tidak hormat. Atas dukungan itulah kejoliman daripada salah satu pejabat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditandatangani oleh Pak Tuan Rahmat Syukur Parlaungan Hasibuan, PJ Kabupaten Padang Lawas Utara. Ini adalah cara-cara yang jolim yang dilakukan oleh mulai dari pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pada Padang Lawas Utara ketika tidak mengikuti dan juga arahan dari pejabat tersebut akan diancam untuk dipindahkan dan juga akan dimutasi dan sebagainya. Dan untuk itu kami juga telah melaporkan secara resmi kepada KPK bahwa memang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Kabupaten Padang Lawas Utara telah kami laporkan dan juga kami telah mendapatkan surat dari KPK yang mana akan diteruskan sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dimaksud oleh aparat hukum setempat. Nah ini sebagai bukti bahwa proses hukum sedang berjalan. Dan juga dalam kesempatan ini kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan audit investigasi kepada seluruh kepala-kepala desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya penggunaan dana desa selama 1 tahun ke belakang. Yang kedua, kami meminta diadakan pemungutan suara ulang di berbagai tempat yang diduga bahwa itu adalah terjadi kecurangan. Dan juga kami meminta kepada aparat penegak hukum juga untuk melakukan audit dan memeriksa penyelenggara BIMTEK yang ada di berbagai daerah di Kabupaten dan juga di Medan maupun di Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa kucuran dana tersebut patut diduga akan mengalir kepada salah satu paslon tertentu. Itulah yang dapat kami sampaikan bahwa kami meminta kepada seluruh pendukung khususnya 02 untuk tenang dan juga kami akan berupaya melakukan langkah-langkah hukum. Kami punya waktu 3 hari untuk mengambil langkah hukum terkait dengan apa yang terjadi kecurangan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam kesempatan ini kami tim hukum dari Jakarta maupun Paluta Medan menghimbau kepada seluruh masyarakat Padang Lawas Utara bila mana menemukan ada bukti video, bukti apapun, tulisan maupun yang terkait dengan terjadinya pemilu kada yang curang di Kabupaten Padang Lawas Utara, mohon kiranya untuk mengirimkan kepada kami bukti-bukti tersebut melalui nomor handphone yang ada di depan saya ini. Dan kami akan merahasiakan dan juga tidak akan mempublikasikan identitas bila mana teman-teman
keberatan identitasnya kami buka. Terima kasih.